Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Marsila Putri dari kelas C Reguler Sejarah 2021. Di sini saya akan melakukan literasi kepada ibu saya mengenai buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Baiklah, akan saya mulai. Di sini seperti yang kita ketahui, India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dengan menteri pertamanya yaitu Jawaharlal Nehru. India selama bertahun-tahun digambarkan sebagai gajah tambun yang bergerak lambat dan bermalas-malasan. Tetapi seiring berjalannya waktu, India ini semakin merangkak ke atas dan menjadi raksasa baru. India merupakan pelopor high-tech juga. Selama 15 tahun terakhir berkembang, ini mungkin menjadi dampak positif dari revolusi 1991. Dibuktikan dari masyarakat India yang sering berbelanja, pemerintah yang mencurahkan dananya untuk prasarana, perhubungan, dan sumber tenaga baru. Pasar India yang praktis pada zaman dahulu itu tidak dilirik, tapi itu semua telah berubah, sejak tahun 2007 majalah edisi Vogue telah terbit di India. Baru ada kayak barang-barang branded kayak Dior, Gucci dan sejenisnya sudah keluar. Nah terus yang mengagumkan lagi, Tata Group, konglomerat dari India itu menanamkan modalnya di Korea Selatan. Terus pemilik Taj Hotel yang ada di Mumbai itu setelah membeli Hotel Pierre di Amerika Serikat. Beranjak dari situ ke bab 2, maju karena teknologi informasi. Maju karena teknologi informasi ini berkembang di India, industrinya itu tahun 1990. Membangun industri teknologi informasi ini, India meyakini bahwa itu merupakan kekuatan ekonomi baru di masa depan nanti. Perpaduan pengetahuan domain dan pengetahuan teknologi informasi menciptakan peluang yang cukup besar untuk sebagai nilai tambah mereka, yaitu dalam jasa teknik, animasi, dan penciptaan program antivirus seperti itu. Dalam membangun perindustrian di India memulai dari bidang pendidikan dulu, kayak memunculkan para ahli di bidangnya terlebih dahulu, baru menjalan ke teknologinya. Pertamanya masih beberapa orang, sekarang sudah 150-an lebih orang, seperti itu. Kemudian sisi gelap, sisi buram dari teknologi informasi ini, para pekerja limbah di India itu dia tidak tahu bahwa dia itu terpapar oleh bahan-bahan elektronik yang beracun, sehingga mereka tidak tahu kalau mereka itu nanti terpapar penyakit-penyakit yang cukup berbahaya seperti kanker kulit, kecacatan, kanker paru-paru, dan menurunnya tingkat kecerdasan mereka. Beralih dari situ, ketiga, mengenai industri otomotif, perfilman, dan farmasi. Otomotif, di kota-kota besar India, mobil Ambassador, mobil pertama yang diciptakan di India oleh Hindustan Motors pada 1957 itu memiliki model teknologi dan gaya yang sudah cukup kuno, tapi masih berlalu lalang gitu di kota-kota besar di sana gitu kan. Seperti taksi bercat hitam dengan kombinasi warna merah dan kuning. Nah, selanjutnya pada perfilman, industri film, seperti yang kita ketahui, industri film India itu kan besar. Itu termasuk industri film layar lebar terbesar di dunia, dengan cakupan produksi film per tahunnya. Banyak tiket-tiket habis oleh miliaran penonton. Tiket-tiket ini habis, ini juga
dampak dari harga tiket yang murah, Mak. Kurang dari $1 Amerika Serikat atau 0,20 dolar lah. Seperti itu. Kita sebut itu Bollywood, ya kan. Bollywood itu sesungguhnya merupakan unsur terpenting dari struktur perfilman di India. Selain Bollywood, ada lagi pusat perfilman lainnya, Kollywood, Tollywood. Tollywood itu dia ini memproduksi film Telugu yang berpusat di salah satu kota di India, Hyderabad. Nah, baru farmasi. India telah dipercaya untuk memasok obat-obat berpaten, dan banyak juga perusahaan-perusahaan di India ini yang sudah memiliki sertifikat, Mak, oleh badan-badan internasional sana luar. Selanjutnya bab 4 yaitu ekonomi dan pertanian. Ekonomi di India cukup rendah, yaitu 3,5, sekitar 3,5%. Di balik gagalnya pertumbuhan ekonomi di India, Mak, itu ada sistem perekonomian yang terpusat dan terencana. Memang sistem pemerintahan itu tergantung pada pemerintahannya. Itu terjadi pada periode 1947 sampai 1990. Selanjutnya pada pertanian, mereka menunggu revolusi kedua. Memang tidak ada revolusi yang berjalan selamanya. Setelah India mengalami begitu pesatnya perkembangan yang spektakuler selama beberapa waktu, pertanian mereka bertemu pada persimpangan jalan juga. Revolusi hijau yang menjadi penyelamat muka mereka itu juga butuh pengorbanan. Petani-petani terpaksa harus mengurangi lahan mereka karena kesulitan ekonomi akibat harga pasar. Petani juga terhalang akibat iklim yang berubah-ubah dan harga pasar yang tidak berpihak pada mereka, seperti itu. Selanjutnya, pada bab 5 itu membahas mengenai buku dan pendidikan. Buku, para penerbit di India ini sudah menerbitkan buku berbahasa Inggris, berbahasa Inggris, dan buku 24 bahasa lokal. Berkembang pesatnya pengiriman buku ini terbukti dari ekspor buku di India pada tahun 1991 menghasilkan 330 juta rupiah. Nah, selanjutnya pendidikan. Pendidikan ini ditandai seperti ini. Sekolah pemerintah itu tidak diminati, sedangkan sekolah swasta semakin banyak diminati. Kenapa? Sekolah swasta itu, Mak, di sana lebih menarik karena mereka menganggap sekolah pemerintah itu memiliki manajemen yang buruk karena kurangnya dana. Ini bisa kita lihat dari fakta bahwa anak-anak yang pergi ke sekolah negeri pun juga merogoh koceknya, seperti itu. Lalu kita selanjutnya lagi ke bab 6. Bab 6 ini sisi gelap dari India modern. Nah, bayangan kita kalau sampai ke bandara itu kan rapi, bersih gitu ya, Mak. Ini aku mau membicarakan bandara Indira Gandhi yang ada di India. Tetapi kenyataannya, ekspektasinya sampai sana itu bandara terlihat sangat kumuh, air-air di perusahaan tidak teratur sehingga baunya menyebar kemana-mana, banyak taksi-taksi yang tidak beraturan, mobil-mobil tidak beraturan, orang-orang berserobotan di antrian. Selanjutnya seperti mobil-mobil itu saling berserobot di jalan, mereka tidak melihat kanan dan kiri, mereka serobot saja hingga menyebabkan mobil-mobil di sana peot-peot gitu. Kalau kita ketemu lah, misalnya kita ada rezeki ke sana, Pak. Kalau kita lihat mobil-mobil di sana peot, itu tidak heran lagi karena mereka suka serobotan di jalan. Itulah yang mengakibatkan mobil mereka peot-peot seperti itu, Mak. Sekian dari literasi saya kepada ibu saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.